إلا الله. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Doa atau permohonan adalah salah satu aset yang berharga bagi orang yang beriman. Namun demikian, kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menyikapi doa, sehingga perkara doa ini sering keliru dipahami dan disikapi. Dalam beberapa kasus, seorang muslim dalam berdoa dia tidak memahami adab tata krama dalam berdoa, senantiasa terburu-buru dalam berdoa, kadang tidak paham dengan isi doa yang dia sendiri mengucapkannya, tidak sabar menunggu jawaban, bahkan tidak dapat memahami bagaimana dan kapan tanggapan Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa tersebut. Tentu saja jika kita bahas semua perkara ini tidaklah mencukupi waktu, maka kali ini baiknya kita fokus kepada pembicaraan tentang tanggapan Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa hambanya. Perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita melalui kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan bagaimana kaum Bani Israel mendekatinya ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Ada sekelompok kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang menetap di sana. Mereka meyakini bahwa Tuhannya akan mengirimkan utusan yang membawa wahyu ke wilayah ini seperti yang telah digambarkan dalam kitab suci mereka. Sehingga mereka kaum Bani Israel Yahudi mengharapkan bahwa Tuhan akan mengangkat seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Orang-orang Yahudi dari Bani Israel selalu berdoa agar Tuhan mengirimkan nabi kepada mereka, salah satunya untuk melawan kaum musyrikin Arab. Namun setelah datang utusan Allah kepada mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menolaknya karena beliau adalah seorang Arab, bukan berasal dari kaum sendiri. Meskipun mereka tahu jika pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tanda-tanda dan sifat-sifat kenabian, mereka pun tetap mengingkari dan mendustakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka,
padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 89. Ayat ini mengajarkan kita banyak pelajaran, tetapi kita akan fokus pada pelajaran tentang berdoa. Dari hikmah yang ada, kita telah belajar agar jangan sampai kita berperilaku seperti orang-orang Yahudi dalam menyikapi jawaban Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa yang kita panjatkan. Misalnya, seseorang masih mengeluh dengan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doanya, hanya saja dengan cara yang tidak mereka duga. Contoh lain, seseorang merasa sakit hati ketika Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengabulkan doanya, sementara doa-doa orang lain dikabulkan, padahal Allah Subhanahu wa taala menyimpannya di akhirat untuknya yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah kelalaian sebagian golongan muslim. Mereka mengabaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi kita pelajaran dari kisah Bani Israel di atas dan bagaimana reaksi mereka ketika doa mereka terkabulkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan banyak cerita dalam Al-Qur'an dengan alasan agar kita mengambil pelajaran dari masa lalu dan menghindari jatuh dalam situasi yang sama. Ketika diri kita merasa seolah-olah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doa kita, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran surat Ghafir ayat 60. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya karena ada beberapa kebaikan yang belum kita lihat atau kita terkadang buta dalam pikiran kita sendiri, yaitu tidak dapat melihat hikmah di depan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri dalam mengabulkan doa-doa hambanya. Di antaranya yang harus diperhatikan sebagai seorang mukmin adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kebaikan bagi hambanya. Lalu yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjawab doa kita dengan apa yang kita minta, tetapi juga memberikan apa yang kita butuhkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sesuatu yang baginya terbaik untuk kepentingan kita. Hanya saja kita sering tidak menyadari bahwa bisa jadi sesuatu yang kita inginkan dan kita senangi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenanginya dan tidak menghendakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghindarkan hambanya dari keburukan sehingga tidak dikabulkan doa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu yang lebih baik untuk kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita telah berdoa dengan tulus untuk sesuatu yang kita rasa sangat membutuhkan dan belum menerima jawaban segera, maka kita harus memiliki kesabaran. Jangan masuk ke pola pikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawab doa kita. Pikiran negatif dapat berdampak buruk pada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar jika kita meminta sesuatu kepada Allah dan Dia segera mengabulkannya, maka bersyukurlah
Jika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia menunda, jawabannya janganlah putus asa dan bersabarlah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan ini agar kita semakin dekat dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sebagai penutup khotib berpesan, apapun yang kalian harapkan dalam hidup di dunia dan di akhirat, selalu milikilah pikiran yang baik, positif, dan terutama berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan gampang diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa Muhammad fadl wa barik bi jalalika wa kamalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashraf'i ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu anhu ya sahabati ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati li syairil bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyil mu'tabar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidul abrar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.